Beberapa waktu lalu media sosial digemparkan dengan foto-foto senjata yang dipamerkan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ada sejumlah senjata api berbagai jenis. Misalnya saja M1NA2 Assault Rifle dengan pelontar granat M203, Browning Auto 5, hingga Remington 870 Tex Shotgun. Ada juga Letgo L1A1 SLR disebut sebagai senjata buatan Australia. Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sekilas tentang KKB di Papua dan sumber senjata yang dimilikinya selama ini. Senjata api itulah yang menjadikan KKB Papua tak pernah berhenti melancarkan aksi anarkisnya. Ex-Kapolri itu membeberkan fakta tersebut ketika ditemui awak media di Jakarta pada Kamis 25 Mei 2023. Dikatakannya kelompok separatis teroris itu memiliki 4 sumber senjata dan kemungkinan tetap digunakan sampai sekarang. Tito Karnavian mengaku mengetahui sumber-sumber senjata api tersebut karena dirinya pernah menjabat Kapolda Papua selama 2 tahun lamanya. Ia lantas menyebutkan 4 sumber senjata api sebagaimana yang dimaksudkannya. Pertama, kata Tito, senjata KKB Papua itu merupakan hasil rampasan dari prajurit TNI Polri yang lengah. Selain itu ada juga oknum prajurit TNI Polri yang menjual amunisi. Berikutnya, senjata api tersebut berasal dari sisa konflik bersenjata di Ambon. Hal itu berdasarkan pengungkapan yang pernah ia lakukan selama bertugas di daerah bergolak tersebut. Ketiga, lanjut Tito Karnavian, senjata api yang digunakan KKB Papua itu berasal dari Filipina Selatan. Ia pun menyinggung kalau kasus tersebut belum lama ini diungkap oleh Polri. Terakhir, lanjut Tito, adalah senjata tersebut masuk melalui jalur tikus lewat Papua Nugini. Akan tetapi penyeludupan lewat jalur ini relatif kecil. Dari jalan tikus melalui Papua Nugini, ada senjata api yang berhasil dibawa masuk untuk KKB Papua.